Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar daring lagi. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalian bisa buka buku tema 2 kalian di halaman 76. Tapi sebelum kalian belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, baca dulu teks bacaan yang berjudul Tanggung Jawab Adik, supaya kalian lebih memahami apa itu pentingnya tanggung jawab. Oke, setelah itu kita akan belajar tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, mari kita mulai. Nah, anak-anakku, di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi karena kita akan mencukupi kebutuhan kita. Kegiatan ekonomi meliputi apa saja? Nah, ini ada pada gambar. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ketiganya saling berkaitan. Misalnya ini ada pembuat gerabah, ada penyalur barang-barang, dan ada orang yang menikmati barang-barang itu. Kita akan bahas satu persatu kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama ada kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan produksi disebut sebagai produsen. Nah, coba kamu berikan contoh kegiatan produksi apa yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Kemarin kan kalian sudah belajar tentang usaha ekonomi yang ada di sekitar kalian. Nah, itu juga termasuk salah satunya adalah kegiatan produksi. Ini misalnya kegiatan produksi gerabah, yaitu membuat barang yang namanya gerabah. Apa saja kegiatan produksi yang lain? Ini, mari kita lihat. Nah, ini produksi di bidang pertanian. Petani menghasilkan padi. Kemudian ini produksi di bidang makanan. Pabrik sari roti menghasilkan roti. Nah, ini produksi gerabah menghasilkan gerabah. Nah, ini produksi makanan. Nah, ini makanan biasanya di warung-warung atau di restoran. Nah, ini makanan. Kemudian ada juga produksi alat-alat tulis. Nah, ini misalnya produksi pensil warna, buku tulis, dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan, menghasilkan barang. Apa sih pengaruh produksi terhadap kesejahteraan masyarakat? Yang pertama, bagi pemilik sumber daya ekonomi, misalnya orang yang produksi itu menyewa tempat atau meminjam modal, tentunya pemilik tempat dan pemilik modal yang meminjami tadi akan memperoleh balas jasa. Itu bagi pemilik sumber daya ekonomi. Misalnya perusahaan yang menyewa lahan untuk produksi, itu juga termasuk nanti memberikan balas jasa. Kemudian bagi produsen misalnya adanya proses produksi menyebabkan memperoleh keuntungan. Jika barang yang dihasilkan produsen nanti laku di pasaran dan dibeli oleh orang-orang, tentunya akan mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi karyawan, nah ini yang bekerja di tempat produksi. Nah, jika produsennya mempekerjakan orang, nanti tentunya karyawannya juga akan mendapatkan gaji, sehingga menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan distribusi.
Distribusi itu kegiatan apa? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi. Jadi barang yang dibuat oleh produsen tadi disalurkan kepada konsumen, kepada orang-orang. Itu namanya proses distribusi. Orang yang menyalurkan barang, mengantarkan barang, orang mendistribusikan barang itu disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Biasanya diantar menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan mobil, kapal laut, bahkan sampai pesawat. Nah, agar hasil produksi dapat segera sampai dengan kendaraan yang lancar, transportasi yang lancar, barang dari produksi tadi bisa disalurkan dengan cepat kepada konsumen. Misalnya, apa saja kegiatan distribusi? Ada banyak kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Tadi ada yang namanya distributor, ada supplier, ada agen, ada reseller. Reseller ini biasanya toko atau penjual. Jadi yang namanya distributor ini yang pertama, yang namanya distributor. Jadi dia murni menyalurkan barang, hanya menyalurkan barang saja. Tapi kalau supplier, agen, reseller beda lagi. Kalau supplier ini biasanya dia menghasilkan barang dan juga menyalurkannya langsung. Ada agen, ini yang menyediakan banyak barang. Reseller, orang yang menjual barangnya kembali, ini biasanya memiliki toko. Nah, distributor tapi yang utama adalah yang distributor ya. Nah, ini contohnya ini distributor. Nah, biasanya orang yang menyalurkan barangnya ke toko-toko, biasanya mobil box ini. Mobil box, dia isinya ada banyak beragam barang dan disalurkan ke toko-toko. Nah, ini yang biasanya antar pulau, antar provinsi, antar daerah menggunakan truk-truk besar naik ke kapal laut atau nanti akan disalurkan melalui jalur udara. Juga termasuk distributor. Selain itu apakah ada lagi distributor? Ada, sekarang banyak, bahkan jasa pengiriman yang modern. Jadi ketika kita mengirim barang, kita bisa langsung mengecek di manakah posisi barang yang kita kirim atau barang yang akan kita terima. Ini misalnya ada banyak, ada jasa JNT, ada jasa JNE, ada jasa Pos Indonesia. Nah, kalau dulu pos itu hanya mengantarkan surat, sekarang pos juga sudah bisa mengantarkan barang, jasa pengiriman barang. Nah, ini ada juga GoSend, satu aplikasi dengan Gojek ya. Jadi kita menggunakan jasa pengiriman barang dari Gojek tadi, namanya GoSend. Ini juga termasuk distributor, orang-orang yang mengantarkan barang dan mendapatkan imbalan jasa dari kegiatan mengantar atau pengiriman barang tadi. Ini juga termasuk orang-orang yang berperan dalam atau usaha-usaha yang berperan dalam penyaluran barang, tetapi bukan disebut distributor. Misalnya toko grosir. Toko grosir ini adalah toko yang menyediakan banyak barang dalam biasanya dalam kartusan atau dalam plastik yang besar-besar dan dengan harga yang lebih murah. Nah, biasanya pembelinya kebanyakan adalah pedagang. Jadi kalau pedagang pasti belinya di toko grosir supaya mendapatkan harga yang lebih murah dan bisa dijual kembali, mendapatkan keuntungan. Termasuk juga ini ada pedagang keliling, pedagang sayuran keliling, ada toko kelontong. Mereka ini semuanya bukan disebut distributor, tetapi juga berperan penting dalam tersampaikannya barang dari produsen ke konsumen. Karena kita banyak membeli barang-barang dari produsen kebanyakan di toko, daripada kita langsung ke produsen. Apa saja pengaruh distribusi terhadap kesejahteraan masyarakat? Pertama ya, bagi distributor tentunya akan mendapatkan
balas jasa atau upah pengiriman. Bagi produsen tentunya dengan adanya distribusi ini menyebabkan barang produksi cepat laku karena cepat sampai ke tangan konsumen. Kemudian bagi konsumen, nah tentunya mempercepat barang sampai. Tidak perlu menunggu lama karena ada distributor, barang bisa cepat sampai. Misalnya belanja dari Shopee, belanja online ya. Nah, karena ada distributor, misalnya GNT, JNE, nah barang bisa cepat sampai ke tangan kita dalam waktu 1 hari, bahkan bisa langsung sampai 1, 2, 3 hari tergantung jauhnya toko online tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada kegiatan yang namanya konsumsi. Nah, kebanyakan dari kita adalah konsumen atau orang yang melakukan konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Nah, untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan, misalnya dengan mengeluarkan apa? Uang untuk membeli suatu barang. Misalnya ini kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu bukan hanya makan lah ya. Kita menggunakan buku tulis, kemudian menggunakan alat tulis, menggunakan HP, ini juga termasuk kegiatan konsumsi. Karena apa? Kita mengurangi nilai dari barang tersebut. Misalnya pensil yang awalnya utuh diraut-raut akhirnya jadi habis, juga termasuk mengurangi nilai guna barang. Menggunakan buku itu juga termasuk konsumsi. Jadi konsumsi bukan hanya makan ya. Yang penting kita menggunakan barang yang kita beli atau yang kita peroleh itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya ini, konsumen membeli barang-barang di toko. Kemudian orang yang makan dari pabrik roti, kemudian dari petani buah, dari pabrik susu, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Kalau ini yang namanya makan dan minum itu disebut konsumsi. Kemudian menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan headset, kemudian menggunakan kursi, menikmati sofa, ini menikmati pemandangan dari pot bunga, kemudian dari bunga yang mungkin kita beli. Nah, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi tentunya akan memberikan manfaat pada kita, memberikan manfaat rasa kenyang, kemudian juga bisa memberikan manfaat rasa puas, rasa nyaman, juga termasuk kegiatan konsumsi. Nah, ini tentunya terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi produsen, adanya proses konsumsi menghasilkan keuntungan karena produknya terjual. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat yang sebagai konsumen akan memperoleh kepuasan, baik puas secara fisik maupun secara batin. Secara fisik misalnya makan dan minum, menggunakan baju dan lain sebagainya. Kalau secara batin misalnya mendapatkan kepuasan ya, misalnya menggunakan HP, alat tulis dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, kegiatan ekonomi itu saling terkait, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya dari produksi dulu ya. Jika produksi tidak lancar, maka yang terjadi distributor kan tidak melakukan kegiatan, jadi tidak dapat imbalan jasa. Kemudian kalau produksi tidak ada, konsumen juga tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena konsumen tidak membuat barang sendiri. Kemudian jika tidak ada distribusi atau distribusinya kurang lancar, maka produksi tidak akan sampai pada konsumen dengan cepat. Jadi produsen tidak akan mendapatkan keuntungan secara cepat, harus menunggu lama. Kemudian jika tidak ada kegiatan konsumsi atau tidak ada pembeli, tidak ada permintaan, maka produsen juga akan rugi. Karena apa? Barangnya tidak laku. Distributor jadi tidak
tidak ada kerjaan karena tidak ada permintaan dari barang tersebut atau barangnya hanya menumpuk saja karena tidak ada yang membeli, tidak ada yang menginginkan barang itu diantar. Jadi semua kegiatan ekonomi saling terkait, berurutan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi akan tinggi jika permintaan dari konsumen juga banyak. Barangnya laris di pasaran, laris di sekitar kita sehingga produksinya juga ditambah. Kalau barangnya tidak laris, produksinya tentunya akan berhenti, bahkan kalau tidak laku akan berhenti. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Gimana, sampai di sini paham kan? Nah, setelah kalian paham, silahkan kalian kerjakan tugas ini. Ini juga ada di halaman 79. Kalian sebutkan 5 saja kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kalian atau di daerah kalian. Produksi 5, distribusi 5, konsumsi 5. Itu saja. Udah, kalau di buku disuruh menyebutkan banyak, Pak Adib cuma minta minimal 5 saja. Tapi kalau mau banyak, jika lebih bagus. Sebelum Pak Adib mengakhiri, Pak Adib mau berpesan, mari kita beli dan gunakan barang dan jasa asli bangsa Indonesia, terutama barang produksi yang ada di sekitar kita, untuk membantu para pengusaha, para pengrajin, dan para produsen yang ada di sekitar kita. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Semangat 75 tahun merdeka. Bangga buatan Indonesia. Itu saja yang bisa Pak Adib sampaikan hari ini. Jangan menunda-nunda mengerjakan tugas ya, supaya tugasnya tidak semakin banyak. Seperti hari biasa kita belajar di sekolah, jadi satu hari itu tugas kita kerjakan. Pak Adib juga tidak akan memberikan tugas yang banyak, hanya beberapa saja. Yang penting kalian tetap belajar sungguh-sungguh di. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adib supaya kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran daring di kelas 5. Oke, Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.